Oke, halo selamat pagi semuanya. Hari ini aku bakal jelasin tentang Introduction to Data Science. Oke, di sini aku menjelaskan data science karena aku mengikuti challenge 5 days challenge dari Bina Nusantara Computer Club Bandung. Oke, sebenarnya apa sih itu data science? Kita langsung aja ya, Introduction Data Science. Nih teman-teman, ini roadmap dari data science yang akan aku jelaskan hari ini. Yang pertama, aku bakal ngejelasin apa itu data science. Yang kedua, komposisi data science. Dan yang ketiga, manfaat dari belajar data science ini. Oke, sebentar ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, apa sih itu data science teman-teman? Data science itu adalah sebuah ilmu nih teman-teman yang mempelajari tentang ilmu komputer, matematika, statistika. Yang kemudian dari ilmu-ilmu tersebut kita gabungin teman-teman. Buat apa? Untuk menganalisis sebuah data yang sebuah data baik itu dari skala yang kecil maupun skala yang besar. Nah, data science ini teman-teman biasanya digunakan dalam sebuah perusahaan nih teman-teman buat menganalisis sebuah data seperti ini contohnya teman-teman. Jadi biasanya sebuah perusahaan itu mempunyai sebuah website e-commerce nih teman-teman. Apa sih bedanya e-commerce dan marketplace teman-teman? Teman-teman bisa mencari sendiri, cari lebih tahu sendiri. Nah, di sini aku bakal ngebahas tentang contohnya website e-commerce teman-teman. Nah, e-commerce ini misalkan di sini ada tombol nih. Misalnya tombol beli, tombol check out, tombol memilih barang, dan tombol misalnya exit. Nah, dari sini teman-teman dengan menggunakan data science, teman-teman bisa menganalisis nih tombol mana yang paling sering digunakan oleh customer teman-teman sekalian. Oke teman-teman, aku lanjut ya. Nah, di sini udah ada jelasin dari komposisi yang harus kita gunakan untuk mempelajari sebuah data science. Yang pertama itu ada yang namanya bisnis, ide bisnis terlebih dahulu nih yang harus kita temuin dulu sebuah bisnisnya. Sebuah bisnis apa sih yang ingin kita jalanin gitu loh di dalam pasar yang sudah ada. Misalnya kita ingin jualan bisnis sepatu. Oke, dengan bisnis sepatu ini kita harus juga punya data nih, data customer teman-teman. Data customer ini gunanya buat apa? Buat nanti setelah itu bisa kita analisis. Data itu nggak mesti dari data customer. Data itu bisa dari data produk barang, data misalnya retur barang yang customer sering balikin ke kita, atau misalnya barang custom supplier mana sih yang sering apa barang-barangnya yang dia kirim itu barang-barang jelek teman-teman seperti itu. Nah, yang ketiga dari data science ini ada nih kita teman-teman kita butuh namanya ilmu programming. Nah, ilmu programming ini biasanya itu kita menggunakan yang pertama Python ya, Python pasti. Python, terus R language, dan biasanya satu lagi SQL teman-teman. Ini adalah ketiga ilmu programming yang biasanya digunakan dalam data science. Nah, yang kemudian itu adalah namanya matematik teman-teman. Nah, matematika ini biasanya matematika dan statistik ini teman-teman nanti digunakan buat menganalisis data ya teman-teman. Seperti misalnya contoh berapa banyak yang dibeli dari barang ini, berapa banyak jumlah barang yang diretur, berapa banyak jumlah pembelian yang kita beli supplier seperti itu teman-teman. Kemudian setelah misalnya statistiknya itu sudah jadi atau sudah kita temukan teman-teman, kita bisa di nge-visualization data yang sudah kita bikin teman-teman. Misalnya statistiknya kita ingin bikin sebuah seperti apa nih teman-teman. Kita bisa ingin bikin enaknya bikin diagram aja nih. Ya udah kita bikin diagram. Atau kita ingin bikinnya chart teman-teman, chart yang bentuknya batang-batang gitu ya. Atau kita ingin bentuknya batang-batang seperti itu. Oh bisa juga gitu. Itu namanya visualization teman-teman. Oke, kita next ya. Nah, kemudian apa sih manfaat dari belajar data science? Kan pasti teman-teman nanya, oke, dari data science ini kita bisa mengefisiensi waktu kerja teman-teman. Yang biasanya waktu kerja untuk mengkolek data, kita mensortir data, sekian ribu data sebuah perusahaan yang biasanya dilakukan secara manual itu bisa 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan 1 bulan, kita bisa ini teman-teman dengan hitungan menit aja. Jadi kita bisa langsung sort, gitu, menggunakan programming teman-teman. Terus yang kedua, dari ilmu data science ini sebuah perusahaan sangat butuh banget nih teman-teman data science, terutama perusahaan bisnis ya teman-teman ya. Dengan ini makanya perusahaan itu siap menggaji atau teman-teman dengan
gaji yang cukup tinggi seperti itu, karena eh, sangat sangat vital ya teman-teman, bagian data science ini sangat dibutuhkan gitu untuk menganalisis sebuah data-data. Karena seperti yang kita tahu itu data seperti sebuah sumber daya baru di era ini teman-teman, era industri. Dan yang ketiga terakhir teman-teman, dengan menggunakan data science nih kita bisa nih menyelesaikan suatu masalah dengan cepat dan dengan akurat. Maksudnya dengan akurat gimana? Oke nih, berarti setelah kita menganalisis sebuah data, kita bisa nentuin ini langkah kita selanjutnya mau seperti apa, atau kita planning kita ke depannya mau seperti apa, teman-teman, seperti itu. Misalnya dari analisis kita nih, misalnya kita punya sebuah dashboard website, terus kita bisa lihat ini si customer biasanya paling sering berkunjungnya kemana ya. Jadi setelah itu misalnya kita punya banyak menu nih teman-teman, ternyata menu A nih yang paling sering dipencet dan menu Z paling jarang dipencet nih. Jadi secara berkala nanti pas secara kita itu bisa revisi ke depannya. Jadi si menu Z ini bisa kita ilangi teman-teman. Jadi kita lebih mengoptimalisasikan dari menu A tersebut teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, sekian presentasi aku hari ini. Terima kasih. Selamat siang.